Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Fakultas Ekonomi Angkatan 2021, Prodi Manajemen kelas A18. Kami masuk kuliah pada saat pandemi COVID-19 dan ada beberapa teman-teman kami juga yang sampai saat ini masih ada di luar kota. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk kita saling berkomunikasi, bersilaturahmi. Kami juga masih bisa kok bercanda gurau bersama teman-teman maupun dosen. Sebenarnya harapan kami salah satunya ingin sekali bisa bertemu dan belajar langsung nih bersama teman-teman yang lain. Tapi ya udahlah, jangan lama-lama lagi, langsung kita lihat aja videonya. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ardu Tawa. Saya sebagai moderator dari kelompok ini. Nah, aku tuh mau menjelaskan tentang TP Garuda Food. Ada apa aja sih tentang TP Garuda Food? Dan mungkin penasaran juga teman-teman kan, kayak kok ada sendirian? Enggak, aku sendirian. Aku dibantu sama Kang Hilmi, ada Kang Ade Lutfi, Teh Shirley, Teh Adisti, Teh Ayu, Teh Meli, Teh Firda, Teh Aula. Banyak teman-teman aku. Sekarang aku akan menjelaskan tentang materi ini. Alright, nggak lama-lama, langsung aja check it out. Halo, aku Sheila Bundina. Aku akan menjelaskan pentingnya strategi supply chain management di dalam PT Garuda Food Indonesia. Sebelumnya, supply chain management atau singkatan dari SCM merupakan suatu pendekatan strategis dalam pengelolaan arus barang, pengelolaan informasi, dan keuangan dari mulai pemasok hingga ke konsumen akhir. Nah, kenapa sih PT Garuda Food ini sangat memerlukan adanya supply chain management? Karena supply chain management tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas strategi bisnis di dalam PT Garuda Food tersebut. Nah, ada beberapa alasan mengapa supply chain management sangat penting bagi PT Garuda Food Indonesia. Yang pertama, efisiensi biaya. Supply chain management ini sangat membantu dalam mengelola keuangan di dalam PT Garuda Food Indonesia dengan mengurangi biaya ataupun pemborosan di dalam PT Garuda Food sehingga dapat mengefisiensi rantai pasokan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas. Supply chain management ini sangat membantu dalam menghindari adanya kegagalan kualitas yang memastikan produk dihasilkan dengan sangat buruk, sehingga dengan adanya supply chain management ini dapat membantu meningkatkan kualitas yang sangat tinggi dengan menghindari kegagalan yang ada di dalam proses tersebut. Yang ketiga, ada ketersediaan produk. Supply chain management ini dapat mengelola produk-produk yang ada di dalam PT Garuda Food dengan mengoptimalkan pengadaan bahan baku produksi sehingga menghindari kekurangan pasokan dan kehilangan kesempatan penjualan. Sehingga di dalam PT Garuda Food ini tidak pernah telat ataupun kehilangan penjualan tersebut karena telah diatur oleh supply chain management. Dan yang terakhir, ada peningkatan layanan pelanggan. Supply chain management ini dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan di dalam PT Garuda Food ini karena dapat dengan cepat memastikan bahwa pelanggan dapat menerima produknya dengan tepat waktu. Dan selanjutnya ada beberapa langkah atau cara dalam mengoptimalkan manajemen rantai pasokannya dalam mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama, meningkatkan transparansi rantai pasokan dengan menggunakan teknologi informasi dan analisis data. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan pemasok dan mitra bisnis. Yang ketiga, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi untuk mengurangi biaya. Yang keempat, memperkuat manajemen persediaan pengendalian kualitas produk. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini, PT Garuda Food ini dapat memperbaiki kinerja supply chain management. Oke. Halo
Halo semuanya, saya Ayu Sophia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi rantai pasokan PT Garuda Food Indonesia. Strategi rantai pasokan yang dapat diterapkan oleh PT Garuda Food Indonesia. Yang pertama, kemitraan dengan petani lokal. PT Garuda Food dapat membangun kemitraan dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Perusahaan dapat memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman mereka. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk pengelolaan inventaris. PT Garuda Food dapat menggunakan teknologi untuk mengelola inventaris mereka secara efektif. Dengan menggunakan sistem manajemen inventaris yang otomatis, perusahaan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan risiko kekurangan stok. Yang ketiga, pemilihan supplier yang baik. PT Garuda Food ini harus memilih pemasok yang dapat memberikan bahan baku berkualitas tinggi, serta memiliki reputasi yang baik dalam hal pengiriman dan ketepatan waktu. Perusahaan dapat melakukan penilaian kinerja secara rutin untuk menilai kinerja pemasok. Yang keempat, diversifikasi sumber pasokan. PT Garuda Food dapat mengurangi risiko pasokan dengan mencari sumber bahan baku alternatif. Diversifikasi sumber pasokan dapat membantu perusahaan mengatasi masalah pasokan yang tidak terduga. Yang kelima, memperkuat jaringan distribusi. PT Garuda Food ini dapat memperkuat jaringan distribusinya dengan memperluas jumlah pusat distribusi dan meningkatkan efisiensi pengiriman produk. Hal ini dapat membantu perusahaan memastikan produk mereka dapat tersedia di seluruh daerah di Indonesia dengan cepat dan efisien. Yang keenam, implementasi teknologi rantai pasokan. PT Garuda Food ini dapat memanfaatkan teknologi rantai pasokan untuk memantau dan mengelola seluruh proses pasokan mereka. Implementasi teknologi dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan strategi rantai pasokan yang efektif, PT Garuda Food ini dapat memastikan kelancaran produksi dan penjualan produk mereka. Sebagai perusahaan yang besar, PT Garuda Food harus mampu mengelola rantai pasokannya dengan baik agar bisa memastikan produksi yang lancar dan kualitas produk yang konsisten. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola rantai pasokan PT Garuda Food diantaranya, yang pertama, identifikasi pemasok yang handal dan terpercaya. PT Garuda Food harus memilih pemasok yang dapat memberikan bahan baku berkualitas dan terpercaya dalam hal waktu pengiriman dan kepatuhan terhadap standar kualitas yang ditentukan. Yang kedua, peningkatan efisiensi dalam logistik. PT Garuda Food dapat melakukan optimasi transportasi dan penataan gudang untuk mempercepat pengiriman bahan baku dan produk jadi, serta memastikan keamanan dan ketepatan dalam penanganan. Yang ketiga, pengelolaan persediaan yang baik. PT Garuda Food harus mampu mengelola stok bahan baku dan produk jadi dengan tepat agar terhindar dari risiko kekurangan bahan baku atau kerusakan produk yang menyebabkan kehilangan stok. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Di PT Garuda Food ini dapat menggunakan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasokan untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan rantai pasokan. Selain itu, PT Garuda Food juga dapat menggunakan teknologi seperti Internet of Things untuk memonitoring kondisi dan kualitas bahan baku dan produk jadi secara real time. Selanjutnya, kerjasama yang baik dengan pemasok dan mitra bisnis. PT Garuda Food ini dapat membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra bisnis, sehingga dapat memperkuat rantai pasokan dan memastikan kelancaran operasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Agustina Nasidi. Di sini saya akan menjelaskan berbagai isu dalam integrasi rantai pasokan yang ada di PT Garuda Food Indonesia. Yang pertama, koordinasi antara pemasok dan produsen. PT Garuda Food mungkin mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan pemasok bahan baku untuk memastikan pasokan yang tepat waktu dan berkualitas.
Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi produksi dan kualitas produk akhir. Yang kedua, pemenuhan standar kualitas PT Garuda Food mungkin menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa semua pemasok memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas produk akhir dan citra merek. Yang ketiga, manajemen persediaan PT Garuda Food mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan dan memastikan stok yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi dan ketersediaan produk. Yang keempat, pengiriman dan logistik. PT Garuda Food mungkin menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pengiriman dan logistik untuk memastikan produk sampai ke pasar dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Yang kelima, teknologi dan inovasi. PT Garuda Food mungkin perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan inovasi dalam proses produksi dan rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang keenam, ketersediaan tenaga kerja PT Garuda Food mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil untuk mengoperasikan dan mengelola rantai pasokan dengan efektif. Hai, saya pada Ibu Ema akan menjelaskan lebih detail namun ringkas tentang peluang dalam rantai pasokan yang terintegrasi untuk PT Garuda Food. Yang pertama, ini kita ada efisiensi biaya produksi. PT ini dapat menghemat biaya produksi dengan mengurangi pemborosan bahan baku dan logistik, serta memperbaiki proses produksi agar lebih cepat dan efektif. Yang kedua, itu kualitas produk. PT ini bisa meningkatkan kualitas produk dengan memastikan bahan baku yang digunakan berkualitas baik dan sesuai dengan standar, serta mengawasi proses produksi agar tidak ada kesalahan atau cacat pada produk. Yang ketiga, itu ada kecepatan pengiriman. PT ini dapat meningkatkan kecepatan pengiriman dengan mengatur jadwal distribusi yang tepat dan juga efisien, serta memilih moda transportasi yang cepat dan aman. Kemudian yang keempat, itu ada persediaan, di mana PT ini dapat mengoptimalkan persediaan dengan menyesuaikan jumlah persediaan dengan permintaan pasar. Juga menghindari persediaan yang berlebihan atau kurang yang bisa menimbulkan biaya tambahan atau kehilangan penjualan. Kemudian yang kelima, itu ada kepuasan pelanggan. PT ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk yang berkualitas baik, tentunya pengiriman yang cepat dan pelayanan yang ramah dan responsif. Kemudian yang keenam, itu ada keamanan dan keandalan rantai pasokan, di mana PT ini dapat meningkatkan keamanan dan keandalan rantai pasokannya dengan mencegah risiko seperti kerusakan bahan baku, juga keterlambatan pengiriman atau gangguan lainnya yang dapat merugikan perusahaan atau customer. Kemudian yang ketujuh, itu inovasi produk. PT ini dapat meningkatkan inovasi produk dengan menciptakan produk baru yang sesuai dengan selera atau kebutuhan pasar, serta menggunakan teknologi baru dalam pengolahan makanan dan minuman yang bisa meningkatkan kualitas dan nilai tambah. Kemudian yang terakhir, itu keuntungan perusahaan. PT ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menurunkan biaya produksi dan distribusi yang tidak perlu, serta meningkatkan penjualan produk melalui kepuasan pelanggan dan inovasi produk yang lebih baik. Sekian. Saya ada Lutfi. Di sini saya akan membahas tentang pemilihan vendor. Pemilihan vendor atau penjual PT Garuda Food membutuhkan sebuah proses yang cermat dan hati-hati dalam memilih vendor agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan serta dapat dipercaya dan bekerjasama dalam waktu yang jangka yang panjang. Di sini ada beberapa pemilihan vendor. Yang pertama ada mencari informasi. Mencari informasi ini tentang calon vendor yang diinginkan tersebut dapat berasal dari internet,
yaitu teman atau bahkan kunjungan langsung ke pabrik atau kantor. Yang kedua ada periksa reputasi. Periksa reputasi vendor dalam industri dan di pasar yang relevan. Yang ketiga ada pertimbangkan harga. Tentukan anggaran yang dapat dikeluarkan untuk produk yang akan dibeli dan cari vendor yang dapat memberikan penawaran terbaik dan harga yang masuk akal. Halo, saya Aurelia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelian atau purchasing. Di Indonesia, sebagai perusahaan makanan dan minuman, Indonesia sangat bergantung pada kegiatan pembelian untuk kelancaran produksi dan pengadaan bahan baku. Beberapa alasan mengapa pembelian sangat penting bagi PT Garda Food Indonesia, yaitu ada 1. Memastikan ketersediaan bahan baku. PT Garda Food Indonesia memproduksi berbagai macam makanan dan minuman yang membutuhkan bahan baku yang berbeda-beda. Ketersediaan pembelian yang efektif dan efisien dapat memastikan bahwa bahan baku diperlukan selalu tersedia secara cukup dan tepat, sehingga produksi tidak terganggu dan persediaan tetap terjaga. 2. Pengoptimalan biaya produksi. Kegiatan pembelian juga dapat membantu PT Garda Food Indonesia dalam mengoptimalkan biaya produksi dengan memilih pemasok yang menawarkan harga terbaik dan mengefisienkan proses pengadaan bahan baku. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. 3. Ada meningkatkan kualitas produk. Pemilihan bahan baku yang tepat dan berkualitas dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam kegiatan pembelian, PT Garda Food Indonesia dapat memastikan bahan baku yang dibeli memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. 4. Menjaga hubungan dengan pemasok. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat membantu PT Garda Food Indonesia dalam memperoleh bahan baku yang berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, ini juga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan menjaga hubungan kerjasama yang berkelanjutan dengan pemasok. 5. Meminimalkan risiko atau kegiatan pembelian yang baik dapat membantu PT Garda Food Indonesia dalam meminimalkan risiko dalam pengadaan bahan baku seperti keterlambatan, kualitas yang buruk atau masalah lainnya. Dalam hal ini, PT Garda Food Indonesia dapat memastikan bahwa bahan baku yang dibeli selalu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Yomi Hidayat. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan tentang e-commerce dan manajemen operasional. Nah, jadi manajemen operasional atau e-commerce itu seperti apa sih? Nah, di sini e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet atau bisa kita sebut media sosial ya, sosmed gitu. Nah, Garuda Food Indonesia telah menggunakan platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya seperti e-commerce lain. Nah, manajemen operasional yang efektif dan efisien sangat penting bagi perusahaan e-commerce seperti Garuda Food Indonesia ini. Lalu di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memastikan manajemen operasional yang baik. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi proses logistik. Nah, di sini Garuda Food Indonesia dapat menggunakan teknologi seperti sistem manajemen pergudangan atau WMS dan sistem manajemen rantai pasokan atau SCM untuk meningkatkan efisiensi proses logistik dan mengoptimalkan biaya operasional. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas produk. Nah, Garuda Food Indonesia harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas yang tinggi agar konsumen merasa puas. Yang ketiga, ada mengoptimalkan proses pengiriman. Garuda Food Indonesia dapat menggunakan teknologi seperti sistem pelacakan pengiriman atau tracking system dan pemberitahuan atau notification system untuk memastikan pengiriman produk yang tepat waktu dan pastinya memuaskan para konsumen. Dan yang keempat ada meningkatkan keamanan data. Jelas, Garuda Food Indonesia harus memastikan bahwa data konsumen yang diambil melalui platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain itu harus aman dan terlindungi dari serangan cyber atau bisa kita bilang kayak orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencuri data-data para konsumen ya. Nah, di sini juga Garuda Food Indonesia harus memantau persediaan produk mereka secara teratur untuk memastikan stok yang mencukupi dan menghindari kekurangan stok yang dapat mempengaruhi pengiriman produk. Ya, pada slide ini bisa kita lihat contoh-contoh proses produksi yang ada di PT Garuda Food, seperti proses pengepakan, proses seasoning atau pembelian bumbu, juga proses cooling. Kemudian PT Garuda Food juga memiliki jaringan distribusi yang luas untuk memasarkan produknya, seperti ke supermarket, ke
wabarakatuh. Nah, kan udah banyak banget tuh materi-materi yang mau kita sampaikan kepada teman-teman. Jadi banyak banget tentang materi strategi sendiri gitu. Jadi mungkin udah akhir aja nih, kita closing aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas waktu kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.